Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wong Deso, tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja yang dilakukan atau dikerjakan mbak-mbak TKW di sini tuh ngapain aja. Terus majikan-majikan di Singapura itu nyuruhnya kita kerja apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura. Apakah persyaratan-persyaratannya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah tahun-tahun sekarang ini ada perbedaan ataupun tambahan-tambahan data yang harus kita persiapkan terlebih dahulu supaya kita itu nanti kalau di PT atau saat kita mendaftar ya itu nggak bingung, oh belum punya ini, belum punya itu. Jadi sebaiknya itu dipersiapkan dulu supaya kita itu nggak repot nantinya. Nah, terus apa saja yang tidak dan boleh kita lakukan atau kita kerjakan selama kita bekerja sebagai TKW khususnya di Singapura ya. Jadi ada boleh dan tidaknya, ada hak dan ada juga kewajiban kita sebagai orang luar yang bekerja di negara di Singapura inilah. Terus kita tuh juga harus menaati peraturan-peraturan yang memang pemerintah Singapura tetapkan, dan kita juga harus disiplin, lebih baik seperti itu ya, supaya kita nggak dapat kasus ataupun nanti dipecat atau dipulangkan atau ditransfer kita, jadi seperti itulah. Terus di video kali ini itu ada pertanyaan dari Mbak siapa ya namanya, ini nggak ada namanya ya. Maaf Kak, mau tanya, ketika TKW sudah sampai di Singapura, apakah TKW langsung bisa bekerja di majikan atau masih menjalankan PAP di Singapura? Nah, jadi terima kasih untuk pertanyaan untuk Mbak siapa ini nggak tahu ya. Jadi saya akan jelaskan sebisanya saya dan pengalaman saya gitu lah. Jadi beda orang, beda pengalaman, beda agensi juga berbeda ya. Jadi ini kalau untuk yang non pastinya yang belum punya pengalaman itu ya pasti di PHP ya, kita datang lalu besok mungkin dijemput sama agensi, terus nanti besoknya atau 2 harinya lagi, kebanyakan langsung hari ini datang, besoknya itu sudah menjalani PAP ya. Itu di sana ya belajar banyak hal lah, kita apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan selama kita bekerja di rumah majikan. Terus bagaimana sikap kita sama majikan. Terus kita itu ya banyak pembelajaran, atau mungkin contoh kalau kita mengalami masalah. Jadi siapa yang harus kita hubungi, nomor mana yang harus kita hubungi, yang harus kita minta tolong. Terus bagaimana kerjanya, terus seperti apa. Terus kita itu juga biasanya diberitahu kita juga harus menjaga privasi majikan kita ya, seperti kita jaga rumah kita sendiri. Jadi boleh dan tidaknya, hak dan kewajiban itu semuanya kita belajar sewaktu di PAP. Jadi ya di sana nggak usah takut, karena kan seperti sekolah cuma santai, karena orangnya juga bisa bahasa Indonesia kalau kita dari Indonesia ya. Kalau ada yang dari Filipina ataupun dari Myanmar itu juga Pak ada gurunya sendiri. Mungkin karena waktu itu saya gurunya itu bisa bahasa Jawa, jadi lebih santai, kita seperti orang sharing atau saling tukar pendapat, saling tukar pemikiran. Oh gini gini gini, jadi lebih santai. Nah, itu kalau untuk yang non kebanyakan memang di BAP dulu ya, karena ya belum punya pengalaman dan diberi pengertian dulu sebelum masuk ke rumahnya majikan. Nah, terus kalau untuk yang non itu biasanya ada yang di BAP, ada yang tidak. Karena ya kalau yang X ya, kalau yang X itu kan sudah tahu lah BAP ya seperti itu, di sana ya gini gini gini, oh sudah berpengalaman lah, maksudnya sudah pernah dulunya, jadinya nggak terlalu yang seperti yang seperti yang non lah. Jadi
Kalau yang X mungkin lebih mudah lagi. Tetapi untuk pengalaman saya, ini pengalaman saya ya. Jadi beda orang juga beda pengalaman. Ini pengalaman saya kemarin itu. Kalau untuk yang pertama saya menjalani semua rangkaian sebelum saya masuk ke rumah majikan. Tetapi untuk yang kedua, yang sekarang ini itu saya tidak menjalani BAP. Jadi sore saya tiba di Singapura, terus saya diambil sama agensi, tidur 1 hari di rumah agensi, besoknya langsung ke rumah majikan kerja. Jadi eh, apa ya, lebih cepat 5 hari, karena sebelumnya saya tuh diberitahu saya tinggal di rumah agensi 5 hari, tetapi majikan saya nyuruhnya cepet karena kan di rumah ini waktu itu masih ada pembantu yang lama. Jadi kalau saya cepet datang, nanti pembantu yang lama akan ngajari semuanya. Jadi seperti itu. Tergantung dari kitanya itu sudah X apa non. Terus juga dari agensi juga, dari majikan juga. Kalau memang majikan untuk yang X ya, tapi ini untuk yang X. Kalau memang majikannya inginnya cepat, ya pasti akan langsung cepat dipanggil juga, cepat untuk supaya bisa langsung bekerja. Apa mungkin mungkin mereka berpikir seperti ini loh. Yang ini kan sudah X, ngapain harus itu nggak usah, nggak perlu, nggak penting, mungkin seperti itu kayak pemikiran majikan untuk yang mbak-mbak yang X. Tetapi kalau untuk yang non kan ya harus full, harus semuanya harus dijalani, apa ya, ya memang rangkaian-rangkaian yang lebih rumit lagi lah ya. Jadi seperti itu penjelasan sedikit dari saya, semoga bisa membantu untuk mbak ini tadi, nggak tahu namanya ya, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. eh, Terima kasih untuk pertanyaan untuk diajukan pada saya. Ini tadi penjelasan dari saya, tetapi beda orang juga beda. Jadi jangan apa ya, oh ini seperti itu loh, seperti, jadi berbeda, beda agensi beda, beda majikan juga beda, beda pekerja atau beda TKW seperti saya itu juga beda cara berpikirnya ataupun pengalamannya. Jadi semoga membantu dan terima kasih, bye bye. Semoga suka dengan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya. Bye bye.